Misi. Waktunya overthinking bareng. Student Talk. Jangan lupa like, share, subscribe. Hi everyone, welcome back to Student Talk, medianya orang-orang junior. Bersama saya Indah di sini yang akan menemani kalian sepanjang podcast. Oke, di sini kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ya basically semua tamu di Student Talk spesial sih. Oke guys, di sini kita udah kedatangan tamu nih. Langsung aja kita kenalan. Halo, Kak, namanya siapa? Halo Kak, sebelumnya perkenalkan namaku Fitra Akbar Maulana dari Prodi Bisnis Digital Angkatan 24. Hmm, panggilannya siapa? Panggil aja Akbar. Oh, panggilannya Akbar. Halo Akbar. Halo Kak, Akbar, kabarnya gimana nih lately? Alhamdulillah baik aja. Kakaknya gimana? Aduh, aku ditanya kabar nih. Aduh, aku baik-baik saja, terima kasih. Tadi kan Akbar bilang nih dari jurusan bisnis digital. Kan jurusan bisnis digital ini kan tergolong masih jurusan baru ya. Awal mula Akbar tahu bisnis digital ini tuh dari mana? Sebelumnya gini, jadi ini merupakan salah satu masukan dari orang tua saya tentang prodi baru ini. Kan ayah saya profesinya sebagai pegawai negeri. Kemudian ayah saya mengetahui ada lowongan-lowongan baru tentang CPNS itu, tentang dibukanya program CPNS tapi lewat jurusan bisnis digital. Kemudian ayah saya merekomendasikan ini untuk masuk prodi bisnis digital agar kedepannya nanti aku bisa masuk ke CPNS melalui bisnis digital itu sendiri, Kak. Oh gitu, jadi ayah kamu melihat kayak masih banyak Iya, peluang gitu ya untuk jurusan bisnis digital ini. iya, kurang lebih seperti itu. Selama masuk ke jurusan ini, ekspektasi kamu tentang jurusan bisnis digital itu seperti apa sih? Awalnya aku pikir bisnis digital ini tidak ada hitung-hitungannya ya, Kak. Aku pikir banyak ke teknologi itu, terus kemudian ke banyak ke informasi dan lain-lain. Tapi ternyata sama aja kayak jurusan lainnya, Kak, kayak manajemen dan akuntansi banyak. Ya kita harus ngitung, kita harus belajar Microsoft dan lain-lain juga. Ekspektasiku ya kurang lebih seperti itu. Aduh, sama sih aku juga dulu waktu maba juga ekspektasinya seperti itu. Ternyata saya terjebak ya dengan hitung-hitungan seperti Ternyata itu. masih ada hitung-hitungan juga. Iya, selamat ya. Selamat, selamat. Terus selama kuliah, mata kuliah favorit kamu apa? Selama aku kuliah itu mata favoritku akuntansi ya, Kak. Karena kan aku sebagai anak muda ini kan boros ya, Kak, sama anak muda ini. Hmm, Kemudian dengan akuntansi ini aku bisa memanage keuangan bisa lebih baik, yang tadinya boros banget. Terus aku bisa sedikit lebih hemat ya untuk menabung, untuk membeli yang tidak perlu gitu. Jadi aku bisa sedikit lebih hemat untuk kedepannya, untuk jaga-jaga kalau ada yang harus dibeli. Kemudian aku bisa membelikan sesuatu untuk orang tuaku gitu aja, Kak. Untuk hmm, bisa jaga-jaga lah. oke. Kamu sedikit unik ya. Kalau mahasiswa lain tuh biasanya tuh mata kuliah favoritnya tuh yang jauh-jauh dari hitungan itu. Kalau kamu sangat suka sekali akuntansi ya. Agak unik ya, unik. Sebenarnya nggak terlalu suka, tapi karena berpengaruh pada pola kehidupannya, jadi agak sedikit eh, sukanya jadi kayak bukan terpaksa, lebih ke motivasi diri agar lebih hemat aja, Kak. Karena related sama Iya, kehidupan itu. Wah, luar biasa sekali. Terus, menurut kamu tantangan paling besar selama belajar di jurusan bisnis digital itu apa sih? Kan kalau misalnya aku kan manajemen nih, iya. tantangan terbesarnya itu ya hitung-hitungan. Kalau kamu apa? Mungkin kalau tantangan terbesarnya adalah tentang inovasi dan teknologi ya, di mana di prodi bisnis digital ini kita harus bisa menguasai berbagai macam software-software yang digunakan untuk kedepannya, misalnya Microsoft Excel, Microsoft Word dengan baik ya. Karena menurutku nanti di perusahaan-perusahaan itu akan memilih dan memilah karyawannya yang bisa bekerja dengan
baik dan cepat, tetapi juga efisien sehingga kita harus bisa menggunakan berbagai bidang yang saya sebutkan tadi agar perusahaan itu bisa bekerja dengan baik dan juga efisien sehingga tidak membuang-buang waktu dan juga membuang-buang uangnya untuk membayar karyawannya itu sendiri. Kalau itu menurutku sih Kak. Lebih ke Iya, efisiensi ya. kalau menurutku Hmm, ya. oh gitu. Terus kan kan kamu sekarang mahasiswa baru ya. Kamu punya tips nggak sih kayak kayak kalau misalnya kamu lagi burn out, lagi banyak tugas, cara buat ngatasinnya itu gimana? Kalau aku sendiri kebetulan aku ada hobi ya Kak. Aku suka banget olahraga. Jadinya mungkin kalau lagi banyak tugas, banyak eh, pekerjaan yang belum terselesaikan, mungkin aku melakukan hobiku yang setiap hari saya lakukan ya Kak. Mungkin seperti itu saya. Emang hobinya apa kalau boleh tahu? Kalau aku suka bermain bola voli Kak. Hmm, Jadinya aku setiap hari bola voli, ikut klub, bermain di kampung sana sini. Itu sih kalau buat ngatasin stres dan segala macam tentang tugas, PR dan juga semacamnya. hobinya positif sekali ya. Kayak teman-teman bisa dilihat di sini ini adalah contoh mahasiswa yang punya hobi sangat-sangat positif. Kalau saya hobinya adalah nongkrong di depan Kopma. Aduh. Itu jangan ditiru. Tapi kalau mau silakan. Terus kayak kamu punya pengalaman lucu gak sih? Kayak pengalaman yang out of the box gitu selama kuliah. Mungkin waktu awal masuk kuliah ini ya, kan waktu itu masih belum kenal lah teman-teman semuanya, masih belum paham lah. Jadi waktu itu mungkin hari ketiga atau kedua, itu kan masih belum tahu tentang GKS, GKU itu. Jadinya waktu itu aku harusnya masuk GKS 203, tapi malah masuk GKS 202. Jadinya waktu itu aku udah ikut dosen pembelajaran, tapi waktu itu waktu prosesi absen aku nggak bisa absen. Terus aku tanya sama dosen, kenapa kok nggak bisa absen? Terus kemudian dicari nama aku, ternyata nggak ada. Terus kata dosennya baru ditanya, kamu salah kelas enggak? Kemudian aku cek ternyata GKS 203. Mungkin itu aja sih yang menurutku sedikit lucu karena salah kelas. Iya, aku juga pernah tahu salah kelas gitu, sering lagi. Bahkan aku tuh sampai semester 4 tuh masih sering Salah salah kelas. kelas, iya. Jadi itu Sampai masih normal ya. iya itu normal banget. Kayak, kamu nggak apa-apa kok, kamu nggak sendirian, kamu nggak sendirian, ada aku, tenang. Tuh. Terus apa sih yang bikin kamu tetap semangat belajar di jurusan bisnis digital walaupun kamu ngerasa berat? Apakah kamu punya pacar gitu atau apa gitu yang bikin kamu semangat gitu? Sebenarnya bukan itu ya. Sebenarnya karena kan aku ini anak tunggal dalam keluarga. Jadinya harus nggak harus. Jadinya aku harus bisa ngebanggain orang tua ya, terutama buat ayah dan ibu. Karena kan harapan satu-satunya cuma tinggal aku. Jadinya mau nggak mau, suka nggak suka aku harus lulus dari SDE KPN ini dari prodi bisnis digital agar kedepannya aku bisa mendapatkan kerjaan yang lebih layak dan juga bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Itu aja sih kalau menurutku. Jadi tuh penyemangat kamu adalah orang tua kamu. Dorongan itu aja sih kalau aku. Wajib dicontoh ya teman-teman. Saya juga wajib mencontoh ini ya. Terima kasih ya atas motivasinya. Terus ini pertanyaan ini agak sedikit deep sih, agak dalam sih. Tapi aku harus tetap tanyain ini. Iya, santai aja Kak. Iya, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya nih kamu bayangin nih. Kalau Iya. misalnya, coba bayangin dulu. Kalau misalnya kamu balik lagi ke diri kamu waktu SMA, kamu balik nih. Iya. Kamu nemuin diri kamu waktu diri kamu masih SMA. Apa yang pengen kamu sampaikan ke diri kamu yang waktu masih SMA? Mungkin kalau aku bisa balik ke masa SMA ya, mungkin aku tidak akan membuang-buang waktu seperti yang telah berlalu ya Kak. Mungkin aku mengurangi nongkrong malam, terus mengurangi kegiatan yang nggak berguna, misalnya kayak banyak kan di SMA itu kan masih apa ya, masih labil banget ya Kak. Mungkin banyak berselisih dengan SMA satu dengan SMA lain, kemudian
aku sama teman-teman itu ya istilahnya tawuran gitu aja lah Kak. Mungkin aku akan mengurangi kejadian-kejadian yang seperti itu. Mungkin aku bisa lebih mempersiapkan diri untuk ke depannya. Soalnya di masa depan ini kita nggak lagi berpikir tentang main-main. Jadi kita harus eh, menata diri di masa depan agar kedepannya bisa membahagiakan orang tua itu aja sih Kak. Gitu. Kamu waktu SMA sering tawuran Iya, ceritanya. nggak sering tapi ya sedikit lah. Sedikit. Udah berapa kali? Tapi juga lupa. Waduh, Ya pernah gitu aja. berat sekali ya. Ya, Nih, namanya masa-masa SMA. ini terakhir nih, terakhir. 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 Kamu mau lagi nggak? Atau ini terakhir? Terserah, ikut aja aku. Oke. Kamu pilih nomor 1 atau nomor 2? Ih, tirai 3 aja. Oke, tirai 3. Oke, ini dia pertanyaan dari tirai 3. Harapan kamu buat jurusan bisnis digital untuk kedepannya itu apa? Mungkin dari segi fasilitas atau dukungan kampus atau apa gitu. Mungkin kalau peningkatan fasilitas itu kalau menurutku mungkin ke dalam sesi absensi ya mungkin setiap mahasiswa itu bisa diberi kartu absen biar untuk kalau mau masuk kelas dan keluar kelas itu bisa lebih mudah. Misalnya nanti kita diberi semacam kartu debit itu tapi isinya kartu mahasiswa agar saat kita masuk kita tinggal menggesek aja biar lebih gampang. Terus kemudian kalau setelah selesai pembelajaran kita bisa keluar dengan lebih gampang lagi langsung menggesek kartu. Kalau itu aja sih kalau menurutku karena kan menurutku di setelah pembelajaran yang telah berlalu itu kalau absensi itu kadang lama Kak. Mungkin ada yang HP-nya penuh memorinya kemudian susah absen kemudian dalam jaringan kan masih belum stabil ya Kak. Terus itu membuat lama absen kemudian waktunya itu jadi sedikit molor sehingga menyebabkan beberapa acara bisa menjadi lebih apa ya terganggu. Itu aja sih saranku Kak. Gitu. Jadi kayak pakai kartu tinggal tap Iya, gitu ya. Kita kayak mau naik MRT. ya, ya kurang lebih seperti itu Kak, agar lebih efisien ya Kak, nggak mengurangi waktu yang seharusnya kita bisa gunakan untuk lain, tapi malah molor di situ. Tapi kalau pakai kartu, kalau misal kartunya nggak bisa di tap, pintunya nggak bisa kebuka dong. Gitu. Kan nggak kayak apa ya, kayak ATM itu aja lah Kak. Gimana ya maksudnya? Digesek terus ada Face ID-nya ya Kak. Oh, kayak gitu. Kalau misalnya kalau ada yang mau titip absen, absen nih, jadinya nggak bisa kalau bukan orangnya itu langsung. Jadinya kita bisa meminimalisir itu juga. Menurutku Hmm, itu aja. Gitu. Kamu kan dari jurusan bisnis digital nih. Boleh tuh idenya nanti, siapa tahu kan suatu hari nanti kamu bisa mengimplementasikan idemu seperti itu. Tuh. Kamu ada yang mau kamu tanyain nggak ke aku? Eh, nomornya berapa Kak? Boleh, boleh nanti nanti habis Oh, kamera mati ya. Oke, boleh. nanti aja. Oke. Oke. Nah guys, itu dia sedikit cerita dari Kak Akbar dari jurusan bisnis digital hari ini. Gimana? Seru kan? Seru, 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 pasti seru, seru. Semoga obrolan kita hari ini tuh bisa menginspirasi kalian juga, terutama kalian yang masih maju mundur pengen ngambil jurusan bisnis digital. Oke guys, jadi kalian jangan menyerah dan selalu semangat ya. Tetap demure, tetap mindful, tetap kitsy. Seperti saya. Oke, sorry guys. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. 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 Au revoir gitu. Au revoir. Aduh. Au revoir. Ciao.